Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di tutor keempat kinematika dan dinamika. Sorry karena terlalu lama tadi jeda yang diberikan, tapi tenang aja, tugasnya bakal tetap dipanjangin kok waktunya. Jadi kita bakal ngebahas tentang soal yang udah masuk ke dynamic force analysis. Nah, jadi di dynamic force analysis nih kita ya, kalau misalnya kemarin benda diam, sekarang nih bendanya ikutan bergerak. Kita disuruh kayak misalnya determine the torque from the motor to operate the compressor. Nah, jadi nih kalau untuk soal yang ini, yang pertama tuh kita kayak biasa aja klasifikasi soalnya tuh maunya apa. Dibilang kan ada kompresor mechanism, ini gambarnya. Habis itu dibilang digerakkan searah jarum jam, berarti ke kanan, by a DC electric motor at a constant rate of 600 rpm. Nah, berarti gerakannya tuh kan counterwise, berarti yang digerakin tuh ininya nih, penggeraknya itu si dia. Nah, besarnya kemana? Karena clockwise dengan besar 600 rpm. Habis itu akibat dari ini kan maju mundur nih, ini maju mundur. Nah, akibatnya pas di posisi ini ada tekanan yang di dalam sini nih, dalam closed sistemnya ini 45 psi. Terus dibilang berat pistonnya itu 0,5 pound dan koefisien friksinya antara si piston sama si kompresornya itu 0,1. Terus dibilang yang berat si batang ini bisa diabaikan, batang ini bisa diabaikan. Habis itu setelah disuruh nentuin berapa sih besar torsinya sama berapa sih besar torsi yang dibutuhkan oleh motor yang muter tuh untuk menjalankan si kompresor ini. Nah, terus nih kalau misalnya satuannya masih dalam RPM, ini tuh dia tuh artinya apa? Artinya si dia tuh adalah omega. Nah, sedangkan nanti ada lagi, kalau misal satuannya rad, kalau nggak salah rad per second kuadrat, itu tuh alfa. Ini tuh percepatan sudut. Jadi pokoknya dipahami dulu, jangan sampai kita salah masukin entah itu W atau si alfa. Nah, nanti tuh pokoknya intinya pahamin aja sih, kalau misalnya RPM udah pasti omega, kalau misalnya rad per second itu udah pasti percepatan sudut atau alfa. Ini tuh kecepatan ketsud. Ini tuh percepatan sudut. Oke. Terus lanjut lagi. Terus kita tahu juga beratnya si pistonnya ini yang didorong ini nih, itu adalah 0,5 pound. Ini berarti ini berarti W nya sama dengan 0,5 pound. Habis itu ada friction kan, berarti gaya gesek yang terjadi kan antara si piston sama si kompresor ya. Berarti itu kita bisa namain, katakanlah koefisien friction tuh apa ya, katakanlah KF deh, itu 0,1. Nanti ini kalau nanti ini bebas sih, yang penting kalian jelasin aja definisinya apa. Ini gue pakai koefisien friction biar bisa kebaca aja, lambangnya aslinya bukan kayak gini. Habis itu lanjut lagi, kita tahu P nya yang di sini adalah 45 psi. P dari si itu 45 psi. Oke, jadi udah tahu kan kita nih tentang ini. Terus kita terus juga W nya sama dengan 600 rpm. Oke, nah sekarang kita udah tahu data-data. Kayak biasa, yang kita lakuin adalah kita gambar skematik diagramnya. Kayak gimana sih bentuknya ini? Sebenarnya kayak gini juga masih boleh, cuman biar lebih gampang aja, biar bisa lebih analisisnya lebih gampang. Kita gambar deh tuh skematik diagramnya. Oh ya, nah terus yang bikin soal ini lebih gampang adalah kenapa? Karena kita bisa ngabain berat si linknya. Kenapa sih kalau misalnya berat si linknya ini bisa diabaikan? Karena kalau misalnya tidak ada berat, itu berarti kan tidak ada momen inersia yang terjadi kan. Berarti kita cuma ngitung momen inersia si pistonnya doang. Karena kan rumusnya momen inersia itu, kalau misalnya kita balik ke tutor sebelumnya kan ada butuh komponen
masanya ya kan, beratnya. Kalau misalnya beratnya nggak ada, berarti kan kita bisa mengabaikan itu. Makanya itu akan mempermudah sekali dalam perhitungan kita. Oke, terus kita mulai gambar skematik diagramnya. Kayak biasa aja ya, kita bakal gambar groundnya dulu ya kan. Ini groundnya sejajar ya, yang ini sama si titik pin yang ini sama yang ini tuh sejajar. Kita gambar groundnya juga ya kan. Habis itu gambar pinnya, pin awalnya ini berarti motor rel ya, berarti yang muterin si ininya nih. Terus kita gambar si slidernya. Habis tarik ke atas, tarik ke kanan, tarik ke atas, tarik ke samping. Ini enggak gini, oke. Nah, karena habis itu dikasih tahu panjangnya si itu 2 inci, terus sudut yang diberikan dari ini kan garis nih tegak lurus. Sudut di sini tuh dikasih tahu 50 derajat. Habis itu kita juga dapat info apa lagi, panjang si batang ini 8. Nah, karena ini ada keterbatasan gambar, jadi kita pakai skematik diagram yang udah jadi aja, yang bentuknya udah rapi aja. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya udah rapi jadi kayak gini nih. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Nah, ini udah lebih rapi nih. Terus kan tadi kita juga dikasih tahu kan kalau digerakkan sama motor kan. Nah, yang digerakin sama motor itu berarti kan si ini kan, si batang nomor 2 kan. Pakai warna merah deh. Si batang nomor 2 kan yang di drive. Berarti kan kalau ketika misalnya si link 2 ini digerakkan sama si motor, berarti kan gerakan atau kecepatan yang terjadi kan tegak lurus sama si batangnya kan. Berarti ke arah sini. Ya kan? Berarti kita namakan ini VB. V di titik B kan. Nah, terus akibat si kecepatan si VB ini, maka otomatis si batang batang 3 ini punya kecepatan juga kan. Ya kan? Kalau gitu berarti kita juga ada namanya kecepatan relatif. Terus juga ada gaya yang terjadi di tengah-tengah batang. Terus tegak lurus juga. Nah, berarti kan ini tegak lurus nih. Nah, tegak lurus ini. Terus nih ada kecepatan relatif. Kalau tadi kan ini VB, berarti ini kan si kecepatan kecepatan si C akibat dari si B kan. Kayak gitu. Bebas sih mau tulisnya antara kecepatan si C gara-gara si B atau bebas sih kayak. Nah. Tapi sebenarnya pengaruhnya itu kita harus nulisnya kayak gini. VC terhadap B. Kenapa? Karena yang kita pantau di sini adalah kecepatannya si C terhadap si B. Nah, kalau misalnya yang ketahuan si VC-nya yang bergerak, maka di sini kecepatan relatif si B terhadap si C kayak gitu. Jadi penulisannya yang di atasnya tuh yang batang yang kita tuju, terus B ini akibat mana sih akibat siapa batang yang menggerakkan. Kan kalau ada titik yang menggerakkan kan, kalau misalnya VC kan berarti di titik C sini. Yang gerakin siapa? Si B, makanya VC per B. Nanti kalau misalnya kita mau cari kecepatan relatifnya si B, katakanlah berarti si C-nya yang bergerak. Berarti kecepatan si B akibat dari si C. Seperti itu. Nah, terus gimana sini kita dapetin si VCB-nya? Nah, rumus kalau itunya tuh berarti VCB bisa kita kurangin aja langsung. VC akibat B sama dengan VC dikurang VB. Jadi makanya kita penamaannya nggak boleh salah. Kenapa? Nanti karena ini ntar berubah juga. Kalau misalnya si VB terhadap VC, maka VB kurang VC. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah penamaan. Intinya yang di atas itu adalah kecepatannya siapa sih yang kita omongin nih. Terus yang bawahnya itu akibat siapa tuh? Kok bisa diomongin si VC-nya? Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah penulisan. Sebenarnya gampang sih, tinggal masalah penulisan sama pengertian aja. Oke, karena durasi video udah mau 10 menit, kita lanjut ke part selanjutnya.